Halo Bapak Ibu petani sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, damai, dan sejahtera. Baiklah, sesuai dengan video kali ini judulnya bagaimana cara kita memilih bibit kentosan supaya bisa berbuah maksimal dan produksinya tidak mengecewakan. Mari kita simak video berikut ini. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah kita berada di satu tempat. Nah, tempat ini adalah janjangan ya, janjangan yang pernah saya panen 7 bulan yang lalu. Nah, pada 7 bulan yang lalu ini adalah buah yang sudah masak dari pokok atau indukan yang pokoknya sudah sehat. Nah, buah tersebut saya peram, sengaja diperam untuk dijadikan bibit. Nah, kenapa harus bibit seperti ini? Supaya kita lebih mudah untuk melakukan pencabutan. Oke, kita coba cabut bibit yang akan kita rencanakan untuk tanam. Oke ya, kita coba cabut. Ini mudah teman-teman nyabutnya, tidak sulit. Kita cabut lagi bibit yang terbaik. Jadi dari beberapa bibit yang tumbuh ini, kita akan pilih yang mana yang pertumbuhannya sehat, itu yang kita ambil sebagai bibit yang nantinya akan kita pelihara di polybag. Ya, kita ambil contoh. Ini nyabutnya mudah. Ya, kita lihat tidak sulit mencabutnya. Jadi bibit yang kita pilih untuk dipelihara menjadi bibit kentosan yang kita pelihara untuk menjadi bibit yang mau kita tanam nanti adalah bibit yang seperti ini, kawan-kawan. Nah, kenapa harus bibit ini peram? Pertama, alasannya adalah kita sudah tahu sejarah daripada asal-usul buah yang kita bibitkan ini, buah yang kita peram ini. Dan yang kedua, mencabutnya pun lebih gampang. Nah, kita lihat tadi kita cabut sampai ke akar-akarnya pun bisa tercabut, kawan-kawan. Nah, kalau sudah tercabut seperti ini sampai ke akar-akar, ya otomatis kalau kita pindahkan ke BB bag ataupun ke dalam polybag, itu tentu saja tidak mengalami stres bagi bibit ini, karena dia masih punya akar yang cukup. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, bahwa bibit atau tanaman yang umur sekitar 2 bulan atau 1 bulan baru tumbuh seperti ini, dia selain mengharapkan makanan dari unsur hara yang ada di tanah, tetapi juga dia mengharapkan unsur hara yang ada dalam bijinya ini. Nah, di dalam biji sawit ini itu ada cangkang ya, di balik cangkang itu ada kernel. Nah, kernel itu menjadi salah satu makanan bagi tanaman ini sendiri. Nah, sehingga ketika kita pindahkan atau ketika kita cabut, bibit ini tidak akan mengalami stres. Atau persentase kalaupun ada yang stres, itu sangat kecil sekali. Oke, kita coba cabut yang lain. Kita pilih yang bagus, kita kumpulkan. Nah, ini ada juga yang bagus, kawan-kawan. Nah, ini akan lebih bagus lagi karena dia umurnya masih sangat muda, sangat kecil. Nah, kita lihat akarnya tidak putus. Kita kumpulkan. Nah, ini juga masih kecil, mudah dicabut, tidak akan putus akarnya. Iya. Nah, ini kita lihat akarnya tidak putus. Nah, sehingga kalau kita tanam, itu persentase untuk berhasil atau tumbuh itu akan lebih bagus. Kita lihat lagi, kita seleksi, kita pilih. Oke, ini kita cabut, juga tidak putus, kita kumpulkan. Nah, kita cabut lagi. Nah, apabila putus seperti ini, kita langsung buang, karena masih banyak cadangan yang lain. Oke, ini sudah dicabut. Ini juga akarnya sudah ada. Kita pilih, kita kumpulkan. Ini juga bagus, kita cabut. Nah, jangan sampai akarnya putus. Oke, akarnya masih ada, kita bisa tanam. Oke, bisa cabut lagi. Nah, sangat mudah kan untuk mencabut daripada bibit ini. Dan kalaupun kita biarkan selama
1 minggu tidak ditanam dalam polybag, saya sudah pernah buktikan bahwa bibit kentosan ini tidak akan mati. Yang penting tidak berada di posisi terik sinar matahari. Ya, kita kumpulkan, kita cabut lagi. Nah, ini juga akarnya masih ada, kumpulkan. Nah, kalau kita cabut putus, otomatis yang putus ini langsung kita buang, karena dia pasti tidak akan bisa tumbuh kembali. Oke, kita coba cabut. Nah, bagi teman-teman kalau mencabut seperti ini sebaiknya tidak usah dipelihara lagi. Kenapa? Karena bijinya atau bijinya ini, brondolnya ini sudah lepas daripada batangnya. Sehingga nanti kalau kita tanam hanya mengharapkan akarnya saja yang mengambil nutrisi dari tanaman, dari tanah, dari nutrisi yang ada di media polybag kita nanti. Oke. Jadi selanjutnya, tahap selanjutnya, setelah bibit-bibit ini kita kumpulkan, baru kita masukkan atau kita semaikan ke dalam BB bag. Pada saat penanaman di polybag, tentu saja harus ada beberapa perlakuan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemberian nutrisi atau pemberian pupuk dasar. Nah, pemberian pupuk dasar yaitu pupuk RP, ya, pupuk rock fosfat, itu wajib kita berikan. Nah, kita berikan ke dalam polybag tersebut supaya pertumbuhan perakarannya menjadi bagus. Tentu saja kita akan bertanya, kalau memang bisa dibuat bibit seperti ini atau bibit dari kentosan, kenapa dijual bibit yang asli atau bibit unggul? Nah, itu pertanyaan selalu muncul di pikiran Bapak Ibu semuanya. Benar bahwa perusahaan, terutama perusahaan kelapa sawit, akan mengeluarkan bibit yang bersertifikasi atau yang sudah jelas asal-usul induknya. Sehingga diharapkan nanti dari bibit hasil seleksi tersebut atau bibit unggul tersebut dihasilkan adalah 100% tanaman yang dihasilkan nanti adalah bersifat adalah bibit tenera, ya, di mana daging buahnya tebal, cangkangnya tipis, dan itulah keunggulan daripada bibit tenera tersebut. Sehingga kalau diolah di pabrik kelapa sawit, rendemen daripada buah tersebut tinggi. Itu yang diharapkan dari bibit unggul. Nah, kelemahan daripada bibit kentosan seperti yang saya pernah ulas di video sebelumnya, bahwa kelemahannya adalah pertama, kita tidak mengetahui 100% apakah bibit yang kita tanam ini adalah bibit sesuai dengan sifat induknya atau tenera tadi. Karena sesuai dengan hukum hukum ilmu agronomi, bahwa hanya 50% saja akan mengikuti sifat induknya. Itu kelemahan pertama. Yang kedua, bibit yang sudah kita tanam di polybag atau kita semai, bahkan kita tanam di lapangan, kita tidak bisa memastikan secara pasti apakah bibit tersebut jantan atau betina. Nah, kalau dia bibit jantan, otomatis kita akan mengalami kerugian waktu, ya, kerugian waktu. Artinya setelah waktunya berbuah, ternyata bibitnya jantan, tidak mau berbuah dia. Otomatis kita harus tumbang pokok tersebut dan kita ganti lagi. Nah, kita punya kerugian waktu selama 3 tahun, kawan-kawan. Baiklah, Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, begitulah penjelasan singkat saya terkait dengan cara memilih bibit kentosan agar pertumbuhan bibit yang kita tanam nanti bisa maksimal dan produksinya juga bisa maksimal juga ketika kita tanam di lapangan nanti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.